kita akan terus suportif terhadap lahirnya regulasi yang menyesuaikan diri dengan konstitusi. 17 tahun menurut saya, Presiden tidak terlibat dalam pemberantasan korupsi. Ada semacam keyakinan bahwa KPK itu independen. Saking independennya, Presiden pun tidak terlibat. Dan tidak ada Presiden yang mengatakan, saya Presiden Republik Indonesia, sebagai orang yang dipilih dengan ongkos yang begitu mahal, saya akan melakukan keputusan A, B, C, D, dan saya cuma minta waktu cuma 3 tahun atau 4 tahun, saya akan bereskan ini korupsi. Tidak ada kalimat seperti itu dari calon presiden kita, karena sedikit-sedikit serahkan ke KPK, serahkan ke KPK. Kalau presiden mengambil opsi, menyetujui revisi, saya ingin memberitahukan apa yang bisa dilakukan oleh presiden. Di dalam undang-undang ini sekarang, presiden ditarik untuk bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi. Setidak-tidaknya dengan presiden mengangkat Dewan Pengawas, di situ presiden memulai adanya pertanggungjawaban sebagai kekuatan yang paling tinggi dalam presidensialisme kita, bahwa beliau akan memimpin orkestra pemberantasan korupsi. Meskipun masih minimal. KPK sendiri di dalam undang-undang yang sekarang setelah direvisi pun, fungsi supervisi, koordinasi, monitoringnya masih kuat. Sehingga apabila KPK dengan rendah hati mau saja berkoordinasi dengan presiden, menurut saya korupsi itu gampang diselesaikan. 15 tahun ini sudah jadi fiksi seolah-olah korupsi ini nggak bisa diselesaikan. Korupsi tambah banyak, korupsi extraordinary crime. Saya membayangkan ini kan gampang sebenarnya nyelesainya. Nggak ada yang sulit. Kenapa negara lain bisa? Kenapa Korea Selatan bisa? Malaysia bisa? Kenapa Singapura bisa? Kenapa Cina bisa? Kenapa indeks persepsinya negara-negara kerajaan seperti Saudi Arabia, Brunei Darussalam, Qatar, Kuwait itu lebih tinggi daripada Indonesia? Kenapa negara-negara yang bersamaan merdeka dengan kita sekarang ini indeks persepsi korupsinya lebih baik dan pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi? Kenapa bangsa Indonesia yang beragama, berketuhanan yang Maha Esa, orang muslim yang ada di dalamnya yang mayoritas pejabatnya muslim, ada puasa, diajarkan tentang pengawasan Tuhan, dia nggak berani minum air meskipun di dalam kamar mandi sendiri karena dia tahu ada Tuhan Maha mengawasi. Kenapa negara seperti ini kok susah diajak memberantas korupsi? Nah makanya dengan itu saya masuk ke opsi terakhir. Saya mengusulkan desain ulang ini pemberantasan korupsi. Lupakan ngomong KPK. Karena kita selama ini terjebak. Bicara pemberantasan korupsi, bicara KPK. Lalu polisi kita abaikan, kejaksaan kita abaikan, ombudsman kita abaikan, BPK kita abaikan, bahkan DPR, DPD, yang lain kita abaikan, inspektorat kita abaikan, tidak ada dalam satu orkestra. Sehingga kemudian ini seperti masing-masing. Padahal korupsi adalah kejahatan terhadap sistem, korupsi adalah kejahatan otak, dia memerlukan kecerdasan, dia memerlukan otak bukan otot. Bukan tambah ngotot korupsi itu hilang, tambah cerdas kita korupsi itu hilang. Nah itu yang saya ingin presiden itu desain ulang. Saya ingin memberi contoh itu Korea Selatan itu, karena saya berbolak-balik melakukan studi ke sana, Bang Karni mengecek gitu ya. Mereka pernah punya kikek itu, yang ganas kayak KPK ini. Takut mereka, dalam 6 tahun mereka minta itu direvisi. Lahirlah ACRC itu, ya, Anti Corruption and Civil Rights Commission. Luar biasa, orkestranya terbentuk. Polisinya nggak diganggu, kejaksaannya adalah core dalam pemberantasan korupsi. Sementara ACRC menjadi lembaga supervisi dan koordinasi yang mengatur pelayanan publik agar orang itu tidak masuk ke dalam jebakan sistem korupsi. Cepat mereka lakukan. Pendapatan per kapitanya sekarang hampir 20.000 US dollar. Kita ini masih 4.000 udah gitu, udah makan hutan, batu bara, udah habis hasil bumi kita. Warisan nenek moyang ini kita jual. Udahlah ya. Sekarang nih dukung nih apa yang sudah diputuskan. Mau opsi dua-duanya, saya setuju. Yang dengan yang sudah ada, presiden bisa terlibat. Sekarang ini, koordinasinya diintensifkan. Saya lebih setuju kepada perpu dan desain ulang ini. Bisa kebaca kelacak kok. Bahkan kalau Pak Jokowi mau menggunakan powernya, seperti yang saya sering katakan itu, setahun korupsi hilang, itu bisa dilakukan. Begitu kita membuat sistem yang memungkinkan kita, begitu masuk sistemnya itu merasa bahwa di sini kita tidak berbuat korupsi, saya kira korupsi hilang. Kira-kira pikiran itu kan bisa di-exercise dalam negara. Tapi ini kan kayak kita nggak berdaya terus. Begitu KPK ditekan, OTT marak. Begitu KPK ditekan, OTT marak. Ah udahlah ini bohong semua Bang Karni, fiksi. Sekarang ini fungsikan presiden. Revisi ini adalah memfungsikan presiden.
Selamat datang Pak Jokowi, Anda sekarang memimpin pemberantasan korupsi dan kita akan tagih 5 tahun ke depan mudah-mudahan korupsi sudah hilang.